Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala al-habibil mustafa sayyidi wa habibi wa maulaya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Imam serta pengurus yang sama-sama kita hormati, para orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh, yang mudah-mudahan kita semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menghidupkan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis sama-sama kita ketahui yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, man shama wa qama, dalam satu riwayat, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang melakukan puasa di siang hari Ramadan dan juga menghidupkan malam Ramadan imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah Ta'ala dan mengharap ridhanya Allah Ta'ala, akan Allah jadikan itu sebagai sarana dia untuk menghapuskan dosa yang sebelum-sebelumnya. Ditafsirkan oleh para ulama, Bapak Ibu, bahwa yang dimaksud dengan menghidupkan Ramadan, ya, mengqiyamkan Ramadan, itu minimal melakukan sholat isya dan subuh berjamaah. Cukup dengan melakukan isya berjamaah, subuh berjamaah, itu sudah dianggap sebagai orang yang mengqiyamkan atau menghidupkan Ramadan. Apatah lagi kalau sholat isya'nya dia iringi dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Baik, Bapak Ibu, kita akan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kitab yang dikumpulkan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Mungkin ini sudah pernah kita bacakan atau dibacakan oleh guru kita di masjid kita ini, hadis Al-Arba'in, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang berkaitan dengan al-kasbul halal sababun li ijabatid du'a wa aklul haram yamna'uha. Kasbul halal, usaha yang halal, itu salah satu faktor supaya doa cepat diijabahkan, dan sebaliknya mengkonsumsi yang haram itu bisa mencegah atau menjadi faktor penghalang doa kita diijabahkan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tayyib, maha memiliki nama yang enak untuk disebutkan, maha memiliki sifat yang indah. La yaqbalu illa tayyiba, tentunya Allah tidak akan menerima amalan dan menerima doa kecuali kalau amalan dan doa ini bersumber dari orang yang mengkonsumsi yang bersih, yang halal. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada Rasul-Rasulnya. Faqala Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para Rasul, makanlah, konsumsilah dari hal yang dihalalkan, wa'malu salihah, dan beramal salihlah. Itu adalah perintah kepada Rasul, otomatis juga kepada perintah kepada kita orang-orang yang beriman. Makanya di firman lain Allah, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang halal dari semua yang kami rezekikan kepada kalian.
Tsumma dzakara ar-rajula, kemudian Nabi menceritakan ada seseorang yutilus safara, yang sudah panjang perjalanannya, sedang dalam perjalanan dan perjalanannya sudah panjang. Ash'asa aghbara, rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia angkat tangannya ke atas, ya Rabbi, sambil mengeluh, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haram, namun makanan dan minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya bersumber dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, selama ini dia tumbuh gizinya bersumber dari yang diharamkan. Fa anna yustajabu lahu, kata Nabi, maka tidak mungkin diijabahkan doanya. Itulah sekilas tentang penafsiran dalam bahasa Indonesia hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Baik. Di pangkal hadis Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah adalah Maha Thayyib. Thayyib di sini oleh Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami menafsirkan ada dua makna. Yang pertama adalah munazzahun tahirun munazzahun 'anil naqais. Allah itu maha bersih dan terhindar dari semua sifat yang berkekurangan. Jadi kalau ada rasa-rasanya sifat yang kurang, itu tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala adalah Maha Thayyib. Dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah memiliki sifat yang indah. Kalau ada sifat yang buruk, itu tidak boleh disematkan kepada Allah taala. Atau innallaha thayyibun artinya adalah Allah memiliki nama-nama yang enak untuk disebutkan. Itulah al-asma al-husna. La yaqbalu illa thayyiba, Allah tidak akan menerima. Maksud dari menerima di situ adalah la yusibu minal a'mal, Allah tidak akan memberikan pahala kecuali kalau orang yang melakukan amal tersebut terbiasa melakukan atau mengkonsumsi yang halal. Khalisun minal mufsidat, ya, bersih dari hal-hal yang membatalkan atau bersih dari hal-hal yang diharamkan. Dalam hadis ini oleh Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami membahas tentang satu konsep dalam usul fikih, ya. Apakah adamul qabul, ketika Allah tidak menerima, itu otomatis ibadahnya itu sah atau tidak? Atau bisa enggak kalau kita katakan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima berarti ibadahnya dihitung sah? Atau sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima berarti ibadahnya tidak sah? Konsep dalam usul fikihnya itu la yastalzimu, tidak secara otomatis dua-duanya. Namun kemungkinan maknanya memang salah satu dari yang itu. Maka adamul qabul, ketika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah tidak menerima ibadah seseorang. Nah, itu bisa jadi maknanya adalah adamus sihhah, tidak sah. Ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian apabila dia berhadas sampai dia melakukan wudu. Nah, pertanyaannya, Allah tidak menerima di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak sah ibadahnya. Saya ulangi lagi, dalam redaksi hadis ini, innallaha atau la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salat kalian sebelum melaksanakan wudu. Apa maksud dari Allah tidak menerima? Maksudnya adalah tidak sah. Nah, itu yang pertama, makna yang pertama. Lalu makna yang kedua, yaitu ada mustawab, ibadahnya sah namun Allah tidak memberikan pahala.
Inilah yang selaras dengan hadis yang kita bacakan tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima amalan orang yang sering mengkonsumsi yang haram. Apa maksud dari tidak menerima di situ? Artinya adalah Allah tidak memberikan pahala. Bukan berarti amalannya tidak sah. Nah, banyak sekali kita temukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang redaksinya adalah Allah tidak menerima. Di antaranya, la yaqbalullahu salatal abig. Allah tidak menerima salatnya budak yang lari dari tuannya. Nah, kalau dulu di zaman jahiliyah dan zaman awal-awal Islam ada istilah perbudakan. Ya, kalau budaknya lari dari tuannya tanpa seizin nih, tanpa ada alasan yang diperbolehkan, maka kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salatahu. Allah tidak menerima salatnya. Apa maksud dari tidak menerima ini? Maksudnya adalah Allah tidak memberikan pahala. Bukan berarti salatnya batal, bukan berarti salatnya tidak sah. Apalagi wa man sakhita 'alaiha zawjuha. Allah tidak menerima salat seorang perempuan atau istri yang dimarahi oleh suaminya sebelum meminta maaf. Nah, jadi kalau seorang istri melakukan salat sebelum dia minta maaf kepada suaminya, ya tentu dengan kesalahan yang tidak ada uzurnya, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya. Apa maksud dari Allah tidak menerima? Artinya adalah ada mustawab. Allah tidak memberikan pahala. Bukan berarti salatnya batal. Nah, apalagi la yaqbalullahu salata atil urraf. Allah tidak menerima salatnya orang yang mendatangi dukun. Nah, orang yang percaya kepada dukun sekalipun dia melakukan salat, Allah tidak akan menerimanya. Nah, pertanyaannya, apakah sholatnya batal atau tidak? Sholatnya tidak batal, sholatnya tetap sah. Cuman ada mustawab, ada mulk qabul. Allah tidak menerima itu artinya adalah ada mustawab. Allah tidak memberikan pahala. Apalagi Allah tidak menerima sholatnya syaribil khamr, peminum khamr. Dalam satu riwayat itu arba'ina yaum, selama 40 hari seseorang yang melakukan atau mengkonsumsi, meminum khamar, Allah tidak akan menerima sholatnya. Apakah sholatnya batal? Jawabannya tidak batal, tetap sah sholatnya. Cuman Allah tidak akan memberikan dia pahala. Jadi seperti itu cara menafsirkan la yaqbalu, Allah tidak menerima. Ada dua kemungkinan cara penafsirannya. Yang pertama, bisa jadi maknanya adalah tidak sah, dan yang kedua maknanya bisa jadi ada mustawab, tidak mendapatkan pahala. Baik. Summa dzakara rajula, kemudian Nabi menceritakan ada seseorang yang sudah melengkapi atau mengikuti aturan-aturan berdoa. Namun plot twistnya, endingnya ternyata doanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena ada faktor X-nya. Summa dzakara rajula, Nabi menceritakan ada seseorang yang seharusnya doanya ini harus atau mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yutilus safar. Salah satu faktornya adalah karena dia sedang dalam safar. Ini selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 doa yang Allah kabulkan doanya. La syakka fihinna, tidak perlu diragukan apakah doanya ini akan dikabulkan atau tidak. Siapa saja itu? Yang pertama, da'watul madlum, yaitu doanya orang yang disakiti. Maka Bapak Ibu, hati-hati kita terhadap teman, tetangga atau kolega yang pernah kita sakiti dengan sengaja atau tidak. Takutnya dia mendoakan keburukan kepada kita. Kata Nabi, salasu da'awatin mustajabah, di antara 3 doa yang
akan cepat diijabahkan oleh Allah Ta'ala adalah doanya orang yang disakiti. Yang kedua, wa da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya, tapi doa kebaikan. Nabi membahasakan da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua, doa kebaikan kepada anaknya. Maka sebagai orang tua kita dituntut untuk memperbanyak doa kebaikan kepada anak keturunan kita, karena itu kata Nabi adalah doa atau dakwah mustajabah. Lalu yang ketiga, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, doanya orang yang sedang dalam perjalanan itu akan cepat diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu, perlu kita pahami apa maksud dari Allah mengabulkan doa nih, al-ijabah nih. Apakah maksudnya kalau kita berdoa supaya didatangkan satu rizki yang tertentu, berarti ijabahnya memang rizki tertentu itu, hajat yang kita minta itu? Dijelaskan oleh para ulama, ijabah atau perkenanan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, yaqa'ul matlubu bi'ainihi, memang sesuai dengan apa yang diminta. Nah, kalau seandainya ya calon suami berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan pasangan yang solihah, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankannya mendapatkan pasangan yang solihah atau pasangan yang soleh sebaliknya. Jadi yaqa'ul matlubu bi'aini, sesuai dengan apa yang diminta, bisa jadi seperti itu. Lalu yang kedua, au yaqa'ul matlubu bi'ainihi mutaakhiran li hikmatin fihi, bisa jadi yang diminta atau yang didapatkan sesuai dengan apa yang diminta dengan cepat, atau bisa jadi yang didapat adalah sesuai dengan yang diminta namun dilambatkan dulu, li hikmatin fihi, karena ada alasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang tahu. Nah, jadi bisa jadi dapatnya cepat, bisa jadi dilambatkan, tapi karena ada hikmah di situ. Yang ketiga, yaqa'u ghairal matlub, bisa jadi yang didapatkan adalah tidak seperti apa yang diminta. Kenapa? Haitsu la maslahata fil matlub, karena memang menurut pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang kita minta itu tidak cocok diberikan kepada kita. Nah, jadi kita jangan salah sangka ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ternyata kok tak dapat nih yang kita minta nih. Bisa jadi Allah menggantinya dengan hal yang lain. Kenapa yang kita minta itu tidak dapat? Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa yang kita minta itu tidak cocok diberikan kepada kita. Baik, jadi Nabi SAW menceritakan ada seseorang yang seharusnya doanya itu diijabahkan karena dia sedang safar. Kemudian ada lagi aturan doa yang sudah dia ikuti. Yang pertama adalah yang kedua adalah asy'asa aghbara. Ya. Asy'asa aghbara. Rambutnya acak-acakan, kemudian pakaiannya sudah berdebu. Bapak Ibu, terkadang di momen-momen tertentu, di saat kita berdoa, kita dituntut untuk memakai pakaian yang lebih lusuh dibandingkan dengan pakaian kita sehari-hari. Kenapa? Karena dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, rubba asy'asa aghbara, atau rubba asy'as aghbar, rubba asy'asi aghbara, banyak di antara orang yang rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, dzitimraini, yang memakai pakaian yang lusuh, yanbu anhu a'yunun nas, orang-orang tidak memperhatikannya karena pakaiannya mungkin ya tidak terlalu enak untuk diperhatikan. Yanbu anhu a'yunun nas,
lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah Ta'ala, itu akan cepat diijabahkan oleh Allah Ta'ala. Maka sekali lagi, di momen-momen tertentu, sesekali kalau ada hajat yang penting untuk kita minta kepada Allah Ta'ala, kita dituntut untuk memakai pakaian yang lusuh di saat kita berdoa. Salah satunya adalah di saat pelaksanaan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau satu daerah misalkan terkena kemarau panjang, maka pemerintah dianjurkan untuk mengajak masyarakat melakukan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Nah, sebelum melaksanakan sholat minta hujan, pemerintah setempat ini dianjurkan untuk menyampaikan kepada masyarakat di saat sholatnya itu memakai pakaian yang lebih lusuh dari pakaian sehari-hari yang biasa dipakai. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang tadi, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Banyak di antara orang yang memakai pakaian yang lusuh yang tidak diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya, kalau seandainya dia berdoa, dia akan cepat diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan niat memang betul-betul menghambakan diri di depan Allah Ta'ala, memang merendahkan dirinya di depan Allah Ta'ala dengan memakai pakaian yang lebih lusuh. Baik, jadi itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, yamuddu yadaihi ilas sama, dia angkat tangannya ke atas. Maka di antara cara kita berdoa kepada Allah Ta'ala seperti yang sama-sama kita ketahui, yaitu dengan mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha ta'ala hayyun karim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha memiliki rasa malu, tapi tentunya ini tidak sama seperti rasa malu yang dimiliki oleh makhluk, ya. Karim, maha pemurah. Yastahyi min 'abdihi ay yarfa'a ilaihi kaffaihi thumma yaruddahuma sifran khaibatain. Allah akan merasa segan. Tapi tentunya sekali lagi ini tidak bisa kita samakan sama seperti sifat rasa segan kita makhluk. Allah tidak akan membiarkan jika seorang hamba sudah meminta kepadanya, menedahkan tangan kepadanya, ayyaruddahuma summa yaruddahuma sifran khaibatain, Allah tidak akan membiarkan kedua tangannya kosong tanpa mendapatkan apa-apa. Baik, maka dari situ oleh para ulama menjelaskan bahwa di saat kita berdoa, kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Pertanyaannya, Bapak, cara mengangkat tangannya seperti apa? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, disunnahkan mengangkat tangan di saat kita berdoa, ya, fi ghairi shalah, di luar salat, wa fiha fil qunut, atau di dalam salat cuman hanya di kunut saja. Kalau di dalam salat, Bapak Ibu, kita kan di masjid ini mempraktekkan kunut, ya. Di dalam sholat itu banyak doa. Bahkan di surah Al-Fatihah sendiri, ya, setengahnya itu isinya adalah doa, ihdinas siratal mustaqim. Tapi karena tangan kita di situ sudah ada tugasnya, yaitu dengan melipat, itu tidak dianjurkan kepada kita untuk mengangkat tangan. Jadi saat membaca ihdinas siratal mustaqim di saat sholat, itu tidak perlu kita angkat tangan kita di saat berdoa. Karena itu kan maknanya adalah doa. Baik, yang dianjurkan kepada kita untuk mengangkat tangan di saat berdoa dalam sholat itu cuma pada satu tempat saja, yaitu apa? Fil qunut, di saat membaca doa qunut seperti yang kita laksanakan tadi. Dianjurkan kepada kita untuk mengangkat tangan di saat doa qunut, dan ini hukumnya adalah sunnah. Baik. Ada yang dijelaskan oleh para ulama terkait cara mengangkat tangan ini nih. Apakah disatukan atau dipisah? Oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa mau dipisah atau disatukan itu sama saja. Maka di saat berdoa boleh disatukan seperti ini, juga boleh dipisah. Cuman di saat kita kunut, Bapak,
dan kita berdoa dengan menyatukan tangan seperti ini, maka pandangan kita yang seharusnya ke tempat sujud itu beralihlah ke telapak tangan. Maka ada beberapa tempat yang di dalam sholat kita dianjurkan untuk mengalihkan pandangan dari tempat sujud ke tempat lain. Salah satunya kapan? Salah satunya adalah di saat kita mengangkat tangan waktu doa qunut. Allahumma hadina fiman hadait. Dan cara berdoanya kita buat dengan menyatukan dua telapak tangan. Kalau dengan berpisah seperti ini, maka tetap pandangan kita adalah ke tempat sujud. Tapi kalau kita satukan, pandangan kita berpindah dari tempat sujud ke kedua telapak tangan. Kapan lagi kita dianjurkan untuk mengalihkan pandangan dari tempat sujud di saat sholat? Yaitu di saat kita membaca tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Dan di ujung tahiyat itu kan ada lafaz atau kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, pada kalimat atau kata illallah, disitulah kita dianjurkan untuk mengalihkan pandangan kita dari tempat sujud ke telunjuk kanan, tangan kanan ya. Nah, baik. Kemudian kapan lagi? Kalau yang mu'tamad yang dua itu saja. Nah, ada beberapa hal lagi, di antaranya di saat kita sujud, dianjurkan untuk mengalihkan pandangan ke hidung. Kapan lagi? Di saat kita ruku' dianjurkan untuk mengalihkan pandangan ke dua kaki, jari-jari kaki, ke jempol kaki. Dari tempat sujud ke jempol kaki. Dan ini kalau yang muktamadnya tetap ke tempat sujud ya Bapak Ibu. Cuman kalau seandainya ada kita dengar bahwa di saat kita ruku itu dianjurkan untuk mengalihkan pandangan ke tempat sujud ke kedua mata kaki, itu adalah salah satu pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Kemudian kapan lagi? Di saat kita mengucapkan salam di akhir sholat ya. Di saat kita mengucapkan salam, tentu kepala kita tolehkan ke kanan dan ke kiri. Pandangan juga dialihkan ke tempat lain. Kemana tempatnya? Yaitu ke bahu kanan dan ke bahu kiri. Bukan ke kawan yang sebelah kanan atau kawan yang sebelah kiri, enggak. Ke bahu kita sendiri. Jadi di saat kita salam, tetap yang kita lihat adalah yang kita sendiri, bukan orang lain. Bukan berarti setelah kita salam pertama kita langsung tahu nih siapa kawan-kawan sholat kita bersama nih, sholat jamaah nih. Enggak. Jadi di saat salam pertama, pandangan kita itu dialihkan ke bahu kanan. Salam kedua, pandangan kita dialihkan ke bahu kiri. Oke. Baik, jadi itu salah satu cara kita mengangkat tangan, boleh disatukan, boleh dipisahkan. Kemudian batasnya anjurannya adalah alla yujawiza, dianjurkan untuk tidak melewati bahu. Di saat kita berdoa itu dianjurkan untuk hanya sebatas bahu saja. Nah, sebatas bahu saja. Ini adalah doa yang normal. Di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa melebihi bahunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat tangannya melebihi bahunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai para sahabat melihat bagian ketiaknya Nabi. Nah, jadi oleh para ulama menafsirkan itu kapan momennya. Yang pertama, kalau ada hajat yang betul-betul ingin disampaikan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa, ada nih satu hajat yang betul-betul kita butuh supaya diberikan oleh Allah Ta'ala, itu dianjurkan untuk mengangkat tangan melebihi bahu. Oke, kapan lagi? Yaitu di saat membaca doa setelah melaksanakan wudhu.
Kita kan selepas berwudu Bapak, ada doa yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seterusnya. Nah, itu dianjurkan kita untuk berdoa dan mengangkat tangan melebihi bahu ke atas. Baik. Dijelaskan oleh para ulama bahwa hikmah dari kita berdoa, kenapa kita mengangkat tangan ke atas, itu bukan berarti Allah memang betul-betul berada di atas. Enggak, maksudnya adalah as-sama'u qiblatud du'a. Karena memang arah atas itu adalah kiblatnya berdoa. Sama seperti kita sholat, kiblat mata kita ke tempat sujud. Aturannya seperti itu. Kiblat itu kan aturan. Kita sholat, kiblatnya adalah menghadap ke arah Ka'bah. Seperti itulah aturannya. Bukan berarti karena Allah Ta'ala berada di arah Ka'bah. Oke. Dan itu juga menunjukkan bahwa kalau kita ditanya mana lebih mulia, langit atau bumi, jawabannya adalah yang lebih mulia langit. Kenapa? Karena kita di saat berdoa itu kiblatnya adalah ke arah atas. Itu menunjukkan bahwa langit itu lebih mulia dibandingkan dengan bumi. Tapi perlu kita ketahui, jasadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia dari semua makhluk. Jasadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya buk'ah atau lahan pemakamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia dibandingkan dengan langit. Oke. Kemudian di antara cara berdoa ada dua riwayat yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita berdoa Bapak, apakah telapak tangan kita ke atas atau justru dibalikkan? Ini masing-masing dua-duanya diriwayatkan dari Nabi. Riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi Musnadihi, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang itu berdoa dengan mengarahkan telapak tangannya ke atas, normal seperti ini. Tapi di riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terkadang Nabi membalikkan telapak tangannya di saat berdoa. Nah, dari situ oleh para ulama mengambil kesimpulan bahwa di saat kita berdoa, terutama doa untuk mengangkat bala, dianjurkan kita berdoanya untuk membalikkan telapak tangan. Ya, seperti ini. Nah, untuk mengangkat bala, bencana. Perlu diperhatikan, ini sunnahnya adalah untuk mengangkat bala, bukan untuk menolak bala. Jadi kita bedakan Bapak antara mengangkat bala dengan menolak bala. Kalau mengangkat bala berarti bencananya sudah ada. Misal ada satu daerah, ya saudara-saudara kita misalkan kemarin di Sumbar terkena bencana, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala supaya bencana tersebut dihilangkan. Nah, saat itu mereka dianjurkan berdoanya dengan membalikkan telapak tangan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita yang alhamdulillah di Pekanbaru tidak terkena bencana, kita kan tentu meminta perlindungan juga kepada Allah supaya tidak dapat, supaya tidak dikasih bencana seperti itu. Apakah kita berdoanya dengan membalikkan telapak tangan atau normal seperti biasa? Jawabannya, kita berdoanya normal seperti biasa, karena niatnya adalah untuk menolak, bukan untuk mengangkat. Baik. Kemudian di antara cara berdoa, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Memang hadis ini masih dipertanyakan atau didiskusikan oleh para ulama status kesahihannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi idza da'a, apabila beliau berdoa, farafa'a yadayhi, kemudian beliau angkat tangannya, masaha wajahahu biyadayhi, Nabi mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Maka ini adalah salah satu anjuran kepada kita di saat kita berdoa, setelah selesai berdoa dianjurkan untuk mengusap wajah. Oke. Seperti praktek yang dilakukan
oleh masyarakat kita selama ini. Selepas berdoa itu mengusap wajah. Baik, itu di saat berdoa. Kita ketahui bahwa sholat kita yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu juga banyak isinya berupa doa. Apakah kita di situ setelah selesai sholat dianjurkan untuk mengusap wajah atau mengusap jidat? Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, ini juga dikutip oleh Asy-Syaikh atau Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi idza qada salatahu, di saat beliau selesai melaksanakan salat, masaha jabhatahu biyadihi al-yumna. Nabi setelah selesai salat, masaha jabhatahu biyadihi al-yumna. Nabi mengusap jidatnya dengan tangan kanannya. Sumaqala, kemudian Nabi berdoa, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Jadi ini adalah salah satu doa atau amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan selepas sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dengan mengusap jidat dengan tangan kanan tentunya ya. Kemudian baca doanya, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Baik, itu adab doa yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ya Rabbi, ya Rabbi. Seorang laki-laki ini sudah mengikuti adab yang pertama, kedua dan ketiga. Kemudian dia mengeluh kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Nah, ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Nabi bersabda, idza qala al-'abdu ya Rabbi arba'an. Apabila seorang hamba di saat berdoa dia mengeluh kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan wahai Tuhanku sebanyak 4 kali, qala ta'ala, akan Allah jawab, labbaika abdi sal tu'tahu. Aku perkenankan engkau wahai hambaku, mintalah dan aku akan memberikannya. Maka di antara cara kita atau adab kita berdoa adalah dengan betul-betul mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat ya Allah atau ya Rabbi, ya Rabbi. Terutama dalam hadis itu redaksinya adalah sebanyak 4 kali. Baik, seperti yang kita sebutkan tadi, seorang laki-laki yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah mengikuti adab berdoa, sudah dalam keadaan safar, kemudian memakai pakaian yang lusuh, sudah mengangkat tangannya, betul-betul mengeluh kepada Allah Ta'ala, namun doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, karena makanannya selama ini yang haram. Wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, pakaian minumannya, wa ghudhiya bil haram, dan selama ini dia tumbuh dari segala yang diharamkan. Fa anna yustajabu lahu, maka tentu tidak mungkin untuk diijabahkan doanya. Maka di antara faktor utama supaya doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membersihkan makanan kita dari yang diharamkan. Ada seorang sahabat, hadis yang terakhir nih, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibnu Abi Waqqas datang kepada Nabi dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad du'a. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya aku dijadikan sebagai orang yang mustajabat doa, yang doanya diijabahkan. Apa kata Nabi? Atib mat'amaka takun mustajabat doa. Bersihkanlah makananmu dari yang diharamkan, maka doamu akan diijabahkan. Sekali lagi, di antara faktor utama yang menyebabkan doa kita diijabahkan oleh Allah Ta'ala adalah dengan mengkonsumsi yang dihalalkan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang diharamkan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kok. Ya, silakan Pak.
kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang Rasulullah Ustaz. Ya. Ini Rasulullah. Sewaktu Rasulullah dalam bulan Ramadan, Rasulullah apa yang dimakan Rasulullah sewaktu sahur? Ya. Kemudian apa yang dimakan Rasulullah sewaktu berbuka? Ya. Dan kita tahu Rasulullah memakan berapa butir kurma? Apakah 1 butir kurma, atau 3 butir kurma, atau 5 butir kurma, atau 7 butir kurma? Karena yang kita tahu Rasulullah itu mempunyai stamina yang 30 kali lipat dari manusia. Stamina fisik, kemudian energinya gitu Ustaz. Dan Rasulullah itu bersama siapa Ustaz? Apakah bersama Siti Khadijah, atau bersama Aisyah, atau istri-istri yang lain Ustaz? Dan yang kedua Ustaz, Rasulullah waktu berkahwin sama Siti Khadijah itu kan janda kaya Ustaz. Ya. Kenapa Rasulullah kita lihat sangat sederhana kali Ustaz? Apakah dia tidak tinggal bersama Siti Khadijah yang kaya gitu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan berarti di luar konteks pembelajaran kita hari ini nih Pak ya. Oke, kita jawab sesuai dengan apa yang kita dengar dan yang kita pelajari Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat makan sahur dan makan berbukanya, gitu Bapak ya. Baik. Yang pernah kita dengar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan oleh para sahabat bahwa Nabi di saat sahur nih itu mengkonsumsi kurma 3 biji, 3. Tapi Bapak, kalau Nabi mengkonsumsi seperti itu, apakah kita diwajibkan juga untuk mengikuti Nabi seperti itu? Jawabannya tidak Bapak. Kalau Nabi melakukan seperti itu dan tidak memerintahkan, itu tidak wajib kita ikuti. Kalau mau diikuti silahkan dengan niat untuk iktidak lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sangat dianjurkan. Kalau kita nggak kuat Bapak, kalau nggak makan nasi rasanya, kita orang Indonesia ini bukan makan namanya. 3 butir kurma saja, kuat nggak kira-kira puasa tuh? Kalau rasa-rasanya tidak kuat ya silahkan tampu nasi pun tidak masalah. Cuman begini Bapak Ibu, fenomena kita berpuasa ini, kaum muslimin zaman sekarang ini ya, dijelaskan oleh Al-Hasanul Basri, hikmah puasa kita ini rasa-rasanya sudah hilang. Kenapa? Karena di bulan puasa justru porsi makan kita bertambah. Dia puasa tapi timbangan setelah puasa makin nambah Bapak. Berarti kan hikmah puasanya dia nggak dapat. Maka kalau memandang itu, rasa-rasanya puasanya jadinya nggak ada fungsinya Bapak. Memang puasa itu fungsinya adalah supaya badan kita, atau yang selama ini kita banyak makan, yang di bulan Ramadan jangan banyak makan lagi. Bahkan kita punya tradisi ada makanan-makanan yang hanya ditemukan pada bulan Ramadan saja. Jadi memang bulan Ramadan ini momen kita untuk memperbanyak atau ya wisata kuliner lah istilahnya. Jadi sudah berubah jadinya, hilang hikmah puasa itu. Itu yang sangat disayangkan. Nah, padahal ya Nabi SAW di saat bulan Ramadan itu memang betul-betul mengurangi porsi makanannya. Nah, apakah 1, 3 atau 7 ya yang pernah kita dengar ya itu yang ada 3. Apakah Nabi pernah mengkonsumsi 7? Wallahu a'lam, enggak tahu saya. Seperti itu Bapak ya. Kemudian Nabi di saat berpuasa itu bersama istri beliau Khadijah atau istri yang lain. Kita ketahui Bapak bahwa kewajiban puasa Ramadan itu kan setelah Nabi hijrah ke Madinah.
setelah hijrah ke Madinah. Berarti tentunya tidak bersama Sayyidah Khadijah lagi, bersama istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Tapi bersama siapa persisnya saya tidak tahu juga, Allahu alam. Tapi bukan bersama Sayyidah Khadijah lagi. Seperti itu, Bapak. Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi, Bapak? Silakan, Bapak. Salat? Ya. Oke. 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 Amal ijtimai apa nih, Bapak? Amal sosial ya. Amal ijtimai itu artinya amal sosial, Bapak. Berjamaah. Ya. 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 Oh gitu. Kenapa kita nggak isyrok dulu? Ya. Oke, ya, iya Pak. Oke. Iya Pak. Iya betul Pak, betul. Oke, terima kasih Pak. Iya. Ya. 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 Betul. Ya. Ya. Oke. Baik. Baik. Kemudian untuk masalah doa mustajab, doa mustajab berarti azan yang dibawa. Apa beda dengan doa yang dimakbulkan, dikabulkan. Hajat kita ini dikabulkan. Ya. Hajat ini kan itu doa itu hajat dikabulkan itu mustajab. Ya Pak. Jadi kita tahu yang dikabulkan hajat itu dikabulkan dan syarat-syaratnya kemudian tidak boleh makan makanan yang haram, Ya. pakaian yang haram, kan juga ukurannya kan. Ya. Jadi untuk sampai ke situ tahap itu kita penuhi. Ya. Jadi yang saya mau tegaskan di sini Ustaz, masalah antara mustajab, bapak mustajab dengan terkabulkannya doa kita. Kemudian apakah kita boleh berwasilah berdoa? Apakah kain Ini udah nomor 4 nih Pak. Ya. boleh apakah itu sama kata Ustaz boleh menghadap ke dukun atau soal kita batal kan menghadap ke dukun atau minta apa dukun gitu tadi kan pertanyaannya. Oh dukun tadi. Oh ya. Ya. Apakah sama dengan kita minta doa? Baik. Buya-buya dan apa nasihat kita gitu. Ya. Yang keempat tuh Pak. Itu udah nomor 4 Pak. Baik, kita coba satu-satu Pak ya. Nanti diingatkan pertanyaannya lagi. Ini ada 4 nih yang saya hitung nih Bapak.
Pertama tadi, mana lebih baik ya kita sholat isyraq dulu karena sudah masuk waktunya tadi ya, dibanding atau kita lanjutkan pembelajaran kita. Baik, sholat isyraq itu Bapak memang waktunya betul-betul terbit matahari tadi. Saya dengar tadi bunyi alarm sekitar lewat 20 ya, 22 ya. Di situ awalnya. Cuman akhirnya itu masih lama Bapak. Sampai matahari terangkat. Sampai sudah terkena cahaya matahari, betul-betul penuh matahari, cahaya matahari itu sampai ke kita, disitulah baru berakhir sholat isyraq. Jadi masih lama. Tergantung momennya Bapak, mau dilanjutkan silahkan kajiannya, atau mau melaksanakan sholat isyraq juga nggak masalah. Ya. Kalau berapa menitnya ya sekitar jam 8 lah Pak ya, jam 8 saat matahari itu betul-betul sudah sempurna cahayanya ke kita, itu sudah berakhir sholat isyraq ya Pak ya. Nah justru Bapak, kita sholat isyraq tuh dianjurkan untuk lewat 16 menit dari waktu terbitnya, supaya bertepatan dengan waktu duha ya Pak ya. Dianjurkan sholat sunnah isyraqnya itu melewati 16 menit dari terbitnya matahari, 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Kalau 4 derajat berarti 4 dikali 4 16 menit. Jadi kalau lewat 20, nah dianjurkan tambah dulu 16 menit supaya di situ juga masuk waktu duha. Seperti itu Bapak. Ya. Kalau kita mau bertanya mana lebih afdalnya sholat sunnah isyraq di saat terbit atau ditunggu dulu, jawabannya lebih afdal kita tunggu dulu. Mudah-mudahan terjawab Bapak ya. Oke. Yang kedua, apa tadi pertanyaan kedua tuh? Pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua itu mana lebih bagus, amalan pribadi kita rajin sholat atau amalan berjamaah seperti kami menerima ceramah? Amalan pribadi apa amalan sama-sama, mana lebih didahulukan sementara waktu isyraq sudah masuk bersama dan utama? Pertanyaan pertama tadi, mana lebih afdal sholat isyraq di awal atau di akhir? Itu Ustaz ya. Itu Pak ya. Oke. Jadi lebih afdal sholat sunnah isyraq itu dilambatkan 16 menit setelah terbit matahari. Oke, saya rasa itu sudah menjawab pertanyaan kedua tuh. Mana amal infiradi, amal ijtima'i, saya kurang paham nih pertanyaan ini nih. Amal pribadi dengan amal jama'i. Kita ini bukan amal jama'i ini sebetulnya. Nah, ini amal pribadi semua nih, sama-sama belajar gitu. Belajar untuk pribadi. Nah, amal ijtima'i itu ya kegiatan sosial. Oke. Apalagi tadi pertanyaannya Bapak? Oke, tentang tawasul tadi. Apakah sama di saat kita berdoa ya? Ada lafaz doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada makna tawassulnya. Di saat kita ingin keluar dari rumah, ingin ke masjid, Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan wasilah orang yang meminta kepadamu. Itu sudah tawassul tuh Bapak. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan wasilah orang-orang yang berdoa. Kita di situ di saat berdoa melalui wasilah itu, kita berdoanya ke siapa sebetulnya? Kepada Allah kan?
bukan kepada mereka yang yang sebagai wasilah kita itu, enggak. Jadi kalau ditanya, boleh nggak kita bertawasul? Jawabannya boleh. Ya Pak ya. Karena kita di saat berdoa itu bukan betul-betul meminta kepada orangnya. Itu tawassul tuh. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaik. Ya Allah, aku meminta kepadamu melalui orang yang meminta juga kepadamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dan juga melalui perjalananku ini ke masjidmu. Wa bihaqqir raghibina ilaik, dan juga aku meminta kepadamu melalui orang-orang yang betul-betul berharap kepadamu. Itu kan ada juga tuh, ada wasilah dari orang-orang juga kan. Nah, itu salah satu bunyi doa tawassul yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dianjurkan untuk mengamalkannya setiap kita keluar rumah menuju masjid. Nah, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni la as'aluka bataran wala riya'an wala sum'ah, as'aluka an tu'idhani minan nar wa an tudkhilani al jannah, dan seterusnya. Nah, baik. Oh ya, betul. Nah, itu tadi yang kelupaan, yang nomor 3 harusnya tuh lupa ya. Baik. Apakah di saat kita berdoa memang selalu dianjurkan untuk mengangkat tangan? Jawabannya iya, Bapak. Kita keluar masjid baca doa, dianjurkan untuk mengangkat tangan. Tapi kan itu idealnya. Di saat kita mau makan dianjurkan untuk berdoa mengangkat tangan. Mau masuk WC, keluar WC dianjurkan untuk mengangkat tangan. Itu idealnya. Kalau rasa-rasanya atau sudah terbiasa, kalau hanya hal-hal yang seperti itu, rutinitas seperti itu tidak mengangkat tangan, ya tidak masalah juga. Kalau ditanya apakah dianjurkan, tetap dianjurkan. Nah, mudah-mudahan terjawab, Bapak. Ya, harus menghadap kiblat apa tidak? Sebaiknya, idealnya karena doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah dan zikir, dianjurkan untuk menghadap kiblat. Ya, betul. Ada beberapa ya yang perlu kita perhatikan ya, terutama masyarakat kita di Pekanbaru nih. Banyak kita temukan tidak memperhatikan itu, bahwa antara azan dan iqamah itu adalah salah satu momen diijabahkannya doa. Nah, jadi tak selayaknya antara azan dan iqamah kita memperbanyak pembicaraan ya dan sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Nah, sebaiknya kalau sudah selesai azan, ya kalau mau bicara yang berkaitan dengan sholat atau bicara yang berkaitan dengan akhirat. Nah, mempersiapkan untuk sholatlah, dan itu adalah salah satu momen kita untuk memperbanyak doa. Betul. Nah, kita tutup. Nah, satu lagi, apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebiasaan di kampus saya, di kampus saya, bahwasanya setiap berdoa itu dibiasakan bakar ini minyak, Ya. dupa atau minyak. Jadi sebelum doa biasanya ambil minyak, Bukhur ya. baru mulai berdoa. Terhadap kebiasaan seperti itu, apakah nanti termasuk syirik atau bagaimana? Baik. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukhur namanya tuh Bapak ya, membakar wangi-wangian. Nah, jadi membakar bukhur itu salah satu yang dianjurkan karena itu adalah wangi-wangian, dan Nabi SAW sangat mencintai, menyukai hal-hal yang seperti itu. Dan kalau kita memakai wangi-wangian termasuk bukhur itu cara kita untuk mendatangkan para malaikat. Nah, kalau para malaikat sudah ada rasanya dengan adanya bukhur itu, tentunya yang wangi ya. Ya. Memang itu niatnya untuk mengharumkan ruangan. Ya. Nah, dan kita buat di situ sebagai momen untuk berdoa tidak masalah, justru lebih bagus. Seperti itu, Bapak. Ya? Syirik.
Anda Pak. Nah. Anda, kan niatnya memang untuk mengharumkan ruangan. Ya. Nah. Niatnya adalah untuk mengharumkan ruangan, bukan untuk ya apa niat yang lain selain itu. Rasa-rasanya nggak ada niat yang lain Bapak ya. Nggak ada kan? Nah. Baik, betul yang seperti itu adalah dianjurkan untuk mengharumkan ruangan. Ada lagi? Apa? Ya. Saya yang ingin, misalnya ada tempoh hari ceramah, Ya. saya nggak penasaran nih Ustaz. Masya Allah. Pak Ustaz sewaktu berceramah mengenai sholat duha. Ini ada kaitan dengan sholat Ustaz. Sholat duha. Pak Ustaz bilang utama sholat duha di masjid. Iya, betul. Sedangkan kita kadang-kadang tidak sempat kita ke masjid. Ya. Kita sholat duhanya di rumah. Gimana Ustaz? Baik. Ya. Mungkin pernah atau sering saya sampaikan memang sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah, kecuali beberapa sholat. Di antaranya adalah sholat duha. Jadi sholat duha itu sebaiknya dilakukan di masjid. Idealnya, betul, idealnya. Lagi-lagi kita di daerah, saya tidak tahu kita kena perumahan Bapak ya, apakah masjid terbuka on time 24 jam atau tidak. Ya, tapi di beberapa masjid kita temukan waktu duha itu masjid tertutup. Ya. Ya, Pak ya. Waktu duha itu masjid tertutup. Nah, itu saya rasa perlu diperhatikan lagi itu. Karena sholat duha itu dianjurkan di masjid dilakukan. Sehingga karena masjidnya tertutup, jadinya orang nggak bisa ke masjid, udah sholat duha di rumah sajalah. Ya. Tapi masalah apa? Anda juga seperti yang tadi itu idealnya. Idealnya sholat duha di masjid. Kalau tidak sempat ya di rumah, di mana saja pun tetap dianjurkan. Coba. Sholat isyraq di masjid dah, Pak. Dianjurkan di masjid. Tapi begini ya, Pak. Kalau sholat isyraq itu anjurannya adalah di mana kita sholat subuh. Kalau sholat isyraq, Bapak, itu anjurannya adalah di mana kita sholat subuh. Kalau kita sholat subuhnya kebetulan di rumah karena ada halangan misalkan untuk berjamaah di masjid, sholat isyraqnya dianjurkan ya di rumah tuh. Ya, di mana kita subuh. Kalau sholat isyraq, ya. Tapi kalau sholat duha itu idealnya dilakukan di masjid. Oke, Bapak. Ya. Wajib. Sholat sunnah secara umum lebih baik dilakukan di rumah, kecuali beberapa sholat. Salah satunya sholat duha. Ya. Air doa. Ya. Kalau untuk mengambil berkah tidak masalah, Bapak. Mengambil berkah. Kita tidak meyakini bahwa air itu bisa memberikan manfaat atau memberikan bahaya kan. Itu hanya sebagai doa kita. Ya, Pak ya. Tidak menyalahi aturan. Kebiasaan. Tidak masalah, Bapak. Ya. Jadi doa, air itu didoakan supaya mendatangkan kebaikan kepada kita, itu tidak masalah. Karena kita tidak ada keyakinan sama sekali bahwa air itulah yang memberikan manfaat. Tabarruk, mengambil berkah. Oke, mudah-mudahan terjawab.
semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.